Halo, kita berjumpa lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ragam dari sistem struktur atas bentuk aktif. Konten pembelajarannya adalah mahasiswa diharapkan dapat menguraikan ragam sistem struktur bangunan bentang lebar, konstruksi, dan material struktur pada ragam struktur bentuk aktif. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di modul kali ini? Pertama adalah apa itu sistem struktur atas bentuk aktif. Kemudian yang kedua adalah apakah struktur kabel, karena ini bagian dari ragam bentuk aktif ya. Kemudian yang kedua adalah ragam tenda, kemudian yang ketiga adalah ragam pneumatik, dan yang keempat adalah ragam struktur lengkung atau arch. Mari kita bahas satu persatu dulu. Apa itu sistem struktur atas bentuk aktif? Yang pertama adalah klasifikasi dari sistem struktur bentang lebar dulu ya secara umumnya. Nah, kita ketahui bahwa kategori atau klasifikasi dari Haino Engel adalah sistem struktur dibagi menjadi form, vektor, kemudian section aktif, dan juga surface aktif atau permukaan. Nah, di gambar yang sebelah kanan ini dibuat ilustrasinya secara garis besarnya oleh Lane ya dalam bukunya McMullen and Price. Nah, di sini ada ragam dari form aktif itu. Yang pertama adalah arch ya, kemudian ada vaulted lattice, kemudian cable, tent, dan pneumatic. Nah, arch, vault, dan vaulted lattice sebenarnya itu satu ragam sih ya kalau menggunakan kategorinya Haino Engel, yaitu arch ya. Nah, di arch ini vault dan vaulted lattice itu sebenarnya adalah pengembangan gitu ya dari yang sederhananya lengkung gitu. Nah, kemudian ada cable dan tent, itu juga sebenarnya adalah dekat gitu ya, tetapi dia nanti kita bedakan yaitu cable dan juga tent. Kemudian yang selanjutnya adalah pneumatik atau yang berisi udara. Nah, mari kita akan bahas satu persatu. Apakah sistem struktur bentuk aktif itu? Nah, sistem struktur bentuk aktif adalah sistem struktur yang fleksibel atau tidak kaku dan arah penyaluran gayanya dipengaruhi oleh rancangan bentuk tertentu dengan teknik stabilisasi bentuk, karakteristik tertentu juga yang sesuai dengan desain yang dipilih. Nah, bagaimana merancang dari menggunakan sistem struktur bentuk aktif? Nah, yang pertama adalah kita mulai dulu dari ide bentuk. Ide bentuk seperti apa sih yang ingin kita tampilkan? Jadi kita sketching dulu, kita buat sketsanya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah setelah mengetahui ide bentuk, dan ide bentuk ini kita harus punya kamus kosakata atau kosakata desain. Seperti apa sih sebetulnya tampilan dari ragam sistem struktur, makanya kita harus perbanyak kosakata kita. Nah, kemudian kita memilih ide bentuk tertentu, kemudian kita sketsa, kita kembangkan. Nah, selanjutnya adalah mengetahui arah penyaluran gaya atau penyaluran beban. Nah, yang paling penting adalah kita mengetahui nature-nya atau alamiahnya seperti apa sih apabila suatu sistem struktur diberikan beban atau gaya aksi tertentu. Nah, bagaimana gaya reaksinya? Contohnya di gambar ini adalah sketsa bentuk dari tenda, kemudian kita gambarkan gaya aksinya dari luar dan bagaimana nanti respons ya atau reaksi dari sistem struktur. Tentunya nanti akan melendut gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita memberikan gaya reaksi, di mana titiknya? Nah, kita berikan di titik ini misalnya ada 3 titik. Nah, seperti itulah arah penyaluran gaya yang kita harus ketahui. Nah, setiap desain atau setiap sistem struktur tentunya nature atau alamiah dari arah penyaluran gaya itu berbeda-beda. Makanya kita perlu memperbanyak kosakata kita tentang sistem struktur. Nah, di dalam bentuk aktif, ketika kita tahu arah penyaluran gayanya, maka kita perlu teknik stabilisasi. Nah, ini yang unik dari atau berbeda dari sistem struktur lainnya. Kita perlu adanya teknik stabilisasi. Kenapa? Karena bentuk aktif itu sangat-sangat fleksibel sekali gitu, sehingga apabila dia diterpa suatu gaya atau suatu gaya aksi, maka dia akan mudah sekali untuk berubah atau berdeformasi. Nah, inilah yang perlu distabilkan. Makanya perlu teknik stabilisasi khusus ya pada sistem struktur bentuk aktif. Nah, ini adalah ragam dari sistem struktur bentuk aktif. Yang pertama adalah sistem kabel, kemudian sistem tenda, kemudian pneumatik, dan lengkung. Nah, bagaimana jenis pembebanan? Secara umum kita tahu ya bahwa beban itu terdiri dari beban terpusat dan juga beban merata.
Kita ini sudah tahu lebih awal ya pada saat di mata kuliah awal, misalnya mekanika teknik begitu. Nah, tetapi ada yang berbeda di sini secara khusus akan dibahas adalah bahwa sistem struktur bentuk aktif itu sebenarnya itu ada istilah yang sering muncul, yaitu funicular system. Funicular system itu adalah purely tension. Secara sederhana adalah purely tension atau murni tarik, atau murni compression atau murni tekan. Nah, sederhananya seperti apa sih purely tension atau purely compression ini? Mari kita lihat pada gambar dari rantai dan juga batu ini. Nah, di gambar rantai ini kita tahu bahwa kalau rantai kita bentangkan, tentunya dia akan turun ya, dan kemudian sebetulnya itu terjadi gaya tarik gitu kan. Nah, itulah disebut funicular yang purely tension atau purely tarik. Itu kalau nggak diapa-apain dia akan begitu aja, tetapi secara alamiah mengalami gaya tarik. Kenapa begitu? Karena ada gaya gravitasi dari materialnya itu kan, material itu memiliki beban. Nah, dia udah jatuh sendiri dan itu terjadi gaya tarik gitu. Nah, sedangkan itu kan mengarah ke bawah ya, sama prinsipnya ada mengarah ke bawah karena gravitasinya kan mengarah ke bawah. Nah, kemudian itu yang tadi yang tarik. Kemudian yang satunya lagi adalah tekan. Bagaimana posisi dari tekan itu? Nah, sekarang kita bayangkan apabila batu-batu ini disusun secara membentuk lengkung juga. Kalau yang rantai itu lengkungnya ke bawah, sekarang kalau batu lengkungnya ke atas gitu ya, atas kemudian jatuh ke bawah. Nah, batu-batu yang disusun ini menciptakan gaya tekan satu dengan lainnya. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi itu gitu ya, yang menekan sehingga dia mengarah ke bawah, dan dengan susunan semacam itu dia saling mengunci sehingga bisa dapat berdiri dengan tegak semacam itu gitu. Itu adalah ilustrasi apa yang disebut dengan funicular system. Apakah itu yang tarik atau yang tekan? Nah, itu adalah ilustrasinya funicular. Nah, ketika kita tahu ada tension dan juga compression, ini sebenarnya kunci ya dari sistem struktur bentuk aktif ya. Nah, ketika kita tahu kalau misalnya dia funicularnya murni tension atau murni tarik, ketika diberikan beban terpusat dia akan berperilaku jadi seperti ini gitu ya. Jadi sebuah tali gitu ya, kemudian kalau tali jemuran misalnya kita gantung dengan hanger, jadi dia akan terpatah ya, bending gitu. Tapi bendingnya yang nggak sampai patah juga sebenarnya. Nah, semacam itu sampai akhirnya kalau kita jemur, jadi ada 1 hanger, 2 hanger jadi seperti ini. Kemudian 3 hanger jadi seperti ini, gitu ya. Nah, bagaimana apabila diberikan beban merata? Itu misalnya kita bayangkan tali jemuran tadi kita berikan beban berupa kita jemur spray yang panjang, yang luas gitu. Nah, dia akan melendut ya. Nah, melendut semacam ini, yang jadi melendut begini, inilah yang apabila diberikan beban merata. Nah, kemudian di sebelahnya adalah gambar dari compression load ya. Compression load biasanya memang bendingnya sudah diberikan dulu, kemudian ada beban di atasnya. Nah, ini kalau beban selanjutnya 2, 3 dan seterusnya sampai nanti ke beban yang merata. Nah, di dalam beban tarik juga contohnya misalnya kalau kita di pantai ada hammock ya. Ada hammock, kemudian kita tidur di atasnya dengan kita memberikan pembebanan secara merata ke seluruh tubuh kita, maka dia akan melendut ya. Nah, itu adalah sistem funicular. Itu adalah ilustrasi dari sistem funicular. Nah, tadi kita tahu bahwa kita sudah mengetahui secara umum apa itu bebannya sebenarnya yang bagaimana gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah tadi menstabilkannya. Nah, menstabilkannya itu macam-macam. Juga ini adalah terkait dengan tension ties dan juga sistem pengangkuran atau anchorage-nya. Nah, yang pertama adalah ketika kita tahu ada kabel ya, kemudian kan nanti di sini ada tumpuan. Nah, tumpuannya dapat berupa apa? Dapat berupa tiang. Kenapa? Karena kita kan mau membentuk ruang ya di bawah ya, makanya kita buat tiang di ujungnya. Nah, kemudian kabel nggak bisa sebenarnya kabel itu bisa aja dengan tiang apabila seperti ini aja dengan tiang. Tetapi ada juga penyelesaian lainnya, misalnya dengan menambahkan kabel tambahan di ujung lainnya, jadi lebih stabil lagi gitu ya. Selain itu ada juga misalnya kalau kolomnya tadi miring, kenapa enggak kalau tadi ditambahkan kabel gitu ya, kenapa enggak kalau kita desain kolomnya juga kita tambahkan
kolomnya arahnya yang tadi yang utama begini kita tambahkan lagi. Nah itu kan akan mengubah tampilan dari bangunan kita atau atau struktur yang kita tampilkan gitu ya. Nah itu macam-macam, yang penting kita tahu ada prinsip-prinsip seperti ini gitu. Nah lainnya juga sistem anchorage atau ground anchorage itu dapat dengan pondasi semacam ini gitu ya, bisa juga dengan tegak lurus, tetapi perhatikan juga kondisi tanahnya apakah mampu memberikan gaya reaksi juga yang diharapkan, atau ya dimiringkan semacam ini gitu ya. Jadi ini adalah sistem anchorage yang perlu kita tahu. Lainnya apabila bentuknya silinder, dapat juga dengan memberikan beton bertulang atau dengan shell gitu untuk menyalurkan ke bawah tanah gitu. Ya karena bagaimanapun sistem struktur bentuk aktif ini kadang-kadang kita perlu langsung anchor ke dalam tanah, kadang-kadang juga kita membutuhkan tiang apabila memang, atau kolom apabila memang komponen strukturnya misalnya kabel atau tenda kan nggak bisa berdiri sendiri, dia harus dinaikkan gitu. Itulah fungsinya dari tiang atau kolom. Nah kita tahu juga tadi bahwa kita harus menjaga kestabilan struktur ya. Mari kita lihat apa sih sebetulnya yang terjadi, masalah apa yang terjadi pada struktur. Kita lihat bahwa ada permasalahan kestabilan ya. Apabila kita bayangkan misalnya suatu tenda, atau misalnya Anda punya hajatan gitu ya, tenda, terus kemudian ada angin, hujan gitu yang menerpa, itu kan pasti bergoncang gitu ya strukturnya gitu, dan itu kan membahayakan. Nah apalagi kalau misalnya bentuknya bentuk stadion misalnya besar sekali, tentu itu kan membahayakan keselamatan penghuni ruang gitu. Nah makanya itu diperlukan upaya stabilisasi dengan cara apa? Kita tahu bahwa bentuk aktif ini sangat-sangat fleksibel. Untuk itu perlu diberikan pengaku atau kekuatan pengaku ya, sebenarnya dikakukan. Dengan cara apa? Kita memberikan atau meningkatkan kekakuannya atau stiffness-nya. Bagaimana caranya? Ada 4 cara ini basicnya gitu ya. Yang pertama adalah dengan memberikan beban. Misalnya kita menggunakan kabel atau tenda, maka diberikan beban yang merata gitu ya, supaya dia kalau kena angin nggak mudah koplak-koplak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan material yang memang dia sudah berat untuk di bagian tengah atau penutupnya atau coveragenya. Kemudian bisa juga dengan memberikan stick ya, agar dia ketarik gitu ya. Dan kemudian bisa juga di-anchor ke dalam tanah. Nah ini juga yang aman gitu. Tetapi tentunya setiap keputusan yang kita pilih itu berkaitan dengan tampilan bangunan yang ingin kita sajikan gitu. Jadi pilihlah memang yang sesuai atau kontekstual dengan tampilan yang ingin kita sajikan gitu ya. Dan ketersediaan bahan juga tentu. Nah ini adalah macam-macam, sebenarnya ini juga kosakata dari bagaimana sih upaya stabilisasi itu. Misalnya dengan cara memberikan load atau permanen load, atau dengan atap yang berat, misalnya dengan menambahkan sistem struktur vektor aktif di sini. Jadi ini ada struktur vektor aktif di sini. Nah dia lebih berat ya tentunya daripada hanya kabel saja yang bekerja di sana. Atau dengan di kabel itu diberikan shell, ya kita berikan beton supaya dia jadi berat gitu. Nah lainnya seperti itu. Ini juga sama ya seperti penjelasan yang tadi. Ini juga ini macam-macam bentuknya, tidak hanya stick yang lurus-lurus saja, tetapi juga bisa diagonal cantik semacam ini. Nah lainnya apabila kita menggunakan bentuk conical atau bentuk kon gitu, kita dapat menambahkan stabilisasinya dengan cara, nah ini kalau dilihat dari atas, maka ini kan adalah tiang utamanya, kemudian nanti di sini ada kabel ya yang di-anchor di ujung-ujungnya. Nah kenapa tidak kalau kita berikan kabel-kabel tambahan di sini, kemudian di sini gitu ya, sehingga dari atas itu terlihat seperti jaring laba-laba gitu. Nah itu adalah upaya stabilisasi juga. Nah kemudian selanjutnya adalah apakah jenis bahan yang digunakan. Ini secara umum ya, konsensus secara umum saja dari sistem struktur bentuk aktif. Yang pertama adalah metal, kemudian tentunya tali metal, ada beton bertulang juga, kemudian ada kayu, plastik, tekstil ya. Plastik dan tekstil itu adalah material dari bidang penutup. Kemudian ada batu bata juga ya, kalau yang lebih lampau, masa lampau itu menggunakan batu bata.
kemudian ada kayu, beton bertulang, dan juga bambu sekarang sudah mulai digunakan. Makanya material-material organik juga sudah mulai digunakan. Nah, itu adalah penjelasan secara umum dari sistem struktur bentuk aktif, prinsip sistem struktur bentuk aktif. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang ragamnya.